Flabers, kali ini balik lagi sama aku Gia dan partner aku Angel. Seperti biasa nih, kita mau ngapain nih Angel hari ini? Boleh dong di-spill dikit nih. Udah lama kali ya kita nggak talk of youth. Aduh guys, excited gak sih Flabers? Udah lama nih nggak ngeliatin Angel, nggak ngeliatin Gia. Ya nggak? Tapi kali ini nih kita ngobrolnya nggak mungkin berdua doang nggak sih? Pasti ada Iya temen nih. dong. Angel pasti bawa temen, aku percaya nih. Iya, kita hari ini ada tamu spesial banget. Salah satu teman kita sendiri loh di Vcom. Cantik lagi. Siapa yang Cantik bisa loh, Ji. tebak? Ayo, siapa? Model loh ini. Aduh, kita kayaknya kalah ya. Kita burik banget ya di hari ini ya. Ini nih, kita kedatangan tamu cantik banget. Namanya Cornelia. Hai, Cornelia. Hai. Halo Cici. Gimana nih kuliahnya? Puji Tuhan selama kuliah masih lancar dan masih passion ya. So far masih satu passion gitu, sesuai dengan passionnya. Oh, jadi emang hobi sama ilmu komunikasi ya? Iya, lebih kayak ke sosial gitu. Pokoknya yang terkait sosial. Terus gimana? Keteteran nggak kuliahnya sejauh ini? So far sebenarnya kalau dari semester 1 ini kan dia sekarang udah di semester 2. Kalau di semester 1 so far masih mungkin karena semester awal ya, jadi dia kayak masih mau beradaptasi, jadi nggak berani ngambil di luar kuliah tuh, kayak nggak berani ngambil foto atau job-job yang lain karena kayak takut belum istilah kasarnya kayak mengetahui situasi dulu lah gitu. Jadi so far yang semester 1 lebih fokus ke kuliahan. Bener-bener kalau bisa jangan mengganggu kuliah gitu. Terus masuk ke semester 2 karena sudah kayak lebih mengenali dan bisa mengira-ngira kira-kira kayak aku bisa menyimbanginya gimana gitu. Dia kayak antara kuliah dan kalau misalnya di luar kuliah itu ada job-job atau ada foto, itu bisa kayak bisa mengira-ngira sekarang kayak gitu. Gimana sih? Iya. Kenapa sih? Sorry. Gimana caranya kamu bagi waktu gitu loh? Untuk kalau bagi waktu sebenarnya prinsipnya Lia tuh kalau bisa jalan 2 kenapa tidak ya, kayak gitu. Soalnya kayak gini, kalau Lia di modeling sendiri tuh Lia nggak menjadikan itu sebuah pekerjaan, itu lebih ke arah itu hobi. Jadi kan kalau hobi yang menghasilkan profit itu kan pasti kayak wah asik banget kan, kita kayak ngelakuinnya juga nggak yang stres gitu loh. Nah, Lia juga dapat ambil di perkuliahan yang se-passion gitu. Jadi kayak kalau jalan berdua pun mereka nggak saling mengganggu gitu. Dan sebenarnya kalau ngelihat ke depannya bakal keterkaitan gitu loh antara komunikasi dengan kalau modeling tuh lebih ke dunia entertainment ya. Jadi kayak ya komunikasi juga pada akhirnya kayak gitu. Jadi kalau jalanin dua-duanya tuh ini sih pokoknya jangan sama-sama mengganggu. Jadi jangan sampai hobi kita ini mengganggu karena kalau kuliah kan sudah kayak apa ya, kalau zaman sekarang harus pendidikan tuh pasti nomor 1 lah, karena kalau di modeling sih ini kayak ada umurnya gitu loh karena kalau dunia entertainment itu kan pasti kayak berumur lah, nggak yang sepanjang itu. Jadi karena ini juga buat hobi, jadi kita harus punya basic yang kuat juga buat dasar pengetahuan knowledge kita kayak gitu. Jadi jangan sampai satu sama lain sih. Nah, kamu mulai modeling ini nih dari umur berapa? Secara aktif banget itu dari SMP kelas 2, tapi kalau udah dicemplung-cemplungin, diterjun-terjunin sama mama juga itu dari TK. Kayak mama selalu suka ngikutin lomba-lomba fashion gitu. Dari kayak kecil KSD itu lomba fashion apa aja di BTS, mau di acara mana-mana itu pasti diikutin dulu pokoknya gitu. Nah terus kok ya ternyata cocok. Suka gitu ya? Iya suka, fashion juga. Terus akhirnya dari SMP itulah mulai pertama ikut lomba nasional, terus bisa dapat berapa besar, puji Tuhan ya, terus kayak wah ternyata kayak udah mulai dapat feeling, ternyata asik juga ya masuk dunia modeling kayak gini ternyata. Maksudnya beda persepsinya, kirain kayak aduh kayak model itu harus susah banget kayak gini jalan aja diatur, badan diatur, semua makan diatur. Ternyata kalau udah terjun ya saya enjoy itu kayak gitu. Kalau udah hobi passion kayak gitu. Yang penting enjoy aja ya kamu yang ngejalaninnya ya. Benar. Kalau boleh tahu nih, kamu model apa aja sih? Kalau di dunia modeling ini kan model tuh banyak. Ada komersil, entah itu komersil pun kayak dibagi beberapa juga, terus ada yang catwalk. Nah, di sini puji Tuhannya karena dia dikasih tinggi, di atas 170 sudah termasuk oke, termasuk lumayan tinggi itu
bisa masuk ke dalam catwalk kayak Wah, gitu. Jadi kalau di standarnya Surabaya 170 ke atas masih termasuk catwalk, tapi kalau udah masuk ke Jakarta, ranahnya Jakarta memang naik lagi ya standarnya kayak gitu. Tapi oh, ya di agensinya Lia sendiri kalau bisa rata-rata, jadi kalau bisa catwalk dan bisa komersil juga boleh, cuma lebih fokus ke catwalknya kayak gitu, runway. jadi kamu mostly kayak misalnya yang ya yang runway-runway kayak fashion show gitu ya? Ya, kalau di Surabaya itu acara besarnya kayak Surabaya Fashion Parade, kayak gitu-gitu. Kayak I gitu. see. Bagus loh. Tinggi banget ya, 170. Kamu nggak di- aku sih kayaknya kalau sebelahan sama dia kayak angka 1 sama 0 ya. Kalau aku Aku yang 150 aja kagak nyampe kayaknya. ya ampun, gila kita sama. Berdiri di sebelah kamu kayak gimana, Lia? Ya ampun. Aku iri aku bilang dia. Oke nih, kita masuk ke yang lebih deep talk ya kali ini ya. Nah, kalau lihat sendiri nih, aku nih kan sering denger banget ya. Aku kayaknya dia tadi denger Lia pas ngobrolin tentang apa namanya industri permodelan ini kayaknya positif banget ya. Kayak jadi kayak wah aku juga pengen nih gitu. Tapi gini, masalahnya aku juga sering banget denger di luar sana itu kalau misalnya permodelan itu ternyata tuh nggak secantik itulah industrinya gitu loh. Kayak aku sering banget dengar, apalagi ini yang lumayan sering banget didengar ya sama aku ya, kayak banyak banget model-model yang mengalami kayak pelecehan seksual gitu, misalnya mereka lagi kerja, lagi photoshoot gitu-gitu, tuh aku sering banget dengar kayak hal-hal kayak gitu sering terjadi. Kalau kamu sendiri pernah ngalamin nggak? Oke, kalau di semua kegiatan pasti ada positif negatifnya ya. Kalau di negatif dalam dunia model sendiri tuh, di dalam dunia kayak gitu ya, kalau Dilia merasakan sendiri secara langsung, lupa-lupa ingat sih, kayaknya pernah dengar cerita dari teman aja. Jadi cerita nih ya, waktu itu biasanya iya banyak didengarkan di masyarakat tuh pasti kayak rata-rata tuh kayak fotografer, karena sering ketemunya sama model, jadi keterkaitannya pasti sama model kayak gitu. Nah, waktu itu ketemu sama salah satu fotografer di Surabaya. Itu bener-bener posisinya kayak dari stranger, jadi kita nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Terus memang orangnya kayak friendly, kayak welcome, terus kita ke semua model. Jadi kayak kita semua model ya merasa nyaman-nyaman aja gitu, baik-baik aja gitu selama foto. Terus suatu ketika ternyata di balik cerita itu, di balik cerita orang ini tuh ada banyak ceritanya. Karena lihat tuh kan nggak tahu, jadi cuma kenal karena baru kenal aja, jadi nggak pernah tahu ceritanya kan. Terus dia ketemu temennya Lia nih, istilahnya lebih seniornya Lia, umurnya juga lebih senior. Dia tuh kayak cerita, kamu kenal tak sama dia? Kenal sih, kenapa? Deket tak? Kalau deket sih nggak terlalu, cuma ya beberapa kali foto bareng kayak gitu. Terus oh ya udah, terus kayak dibilangin hati-hati. Kenapa sih emang? Soalnya ada temenku waktu foto dia tuh punya studio fotografernya. Waktu temenku foto di studio itu kan ada ruang gantinya. Nah, di ruang gantinya itu kayak ada kamera CCTV-nya kayak gitu. Nah, itu kayak plot twist ya, agak kaget kayak, oh my god, sih waktu itu kayak dia ganti di kamar apa di ruang gantinya itu deh. Kayak emang ada beneran. Nah, ya kata orang-orang sih ada, soalnya kayak videonya tuh ada satu model yang kesebar gitu loh. Dan dulu di Surabaya itu memang ada sempet berita kalau salah satu model itu ngelaporin kalau ada fotografer yang menyebar video karena ada CCTV di ruang ganti kayak gitu. Tapi ya waktu model ini siapa, nuduhnya ke siapa itu kayak masih belum nggak tahu gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa langsung nunjuk kalau pasti dia gitu. Cuma ada temennya Lia kayak gitu. Terus nih baru ingat juga ada waktu itu dia lagi show wedding. Jadi kalau di Surabaya ini marak banget sama show wedding ya. Ya. Wedding
Jawa, tradisional, internasional. Waktu itu show wedding salah satu mall. Nah, memang kalau show wedding itu kan karena yang show itu pasti banyak, model itu pasti banyak. Jadi kayak ngantri kan. Nah, waktu ngantri itu di backstage-nya itu kadang nggak cukup. Jadi ada beberapa tuh yang kayak di luarnya backstage, tapi disediain tempat duduk gitu loh. Nah, waktu kita duduk di sana, karena itu mall dan memang bertepatan itu kayak di atriumnya gitu loh, di tengah-tengahnya. Pasti kan itu memang untuk masyarakat yang datang gitu kan. Orang-orang yang datang, ngeliat kayak gitu, pengunjung, atau cuma sekedar lewat pun pasti lihat gitu. Nah, waktu itu, ini kayak bapak-bapak gitu. Dia udah dibilang tua banget sih, enggak sih ya umur sekitar ya 40-an lah kayaknya. Ya hampir 50 mungkin ya. Nah dia tuh bapaknya badannya kecil gitu. Dia tuh pertama dia nggak notice. Cuma terus lama-lama mungkin dia tuh sering apa bahasa Indonesia wirawiri ya. Oh lalu lalang. Dia tuh sering lalu lalang gitu loh. Pertama kayak ya cuma orang-orang lewat kan banyak. Jadi kayak nggak terlalu notice kan. Terus lama-lama kayak orang ini sering banget ya. Kayak dia tuh ada pilarnya gitu, dia deket pilar situ loh. Kayak sembunyi di baliknya pilar tapi ngeliatin ke model-model ini. Nah dia kan posisinya itu kayak pakai jaket celana panjang, terus jaket tangannya dia tuh masuk dalam kantong jaket gitu loh kayak gambarnya. Nah tapi sambil lihat itu dia juga nggak tahu jelas dan pasti. Waktu masuk kantong jaket tangannya kayak nggak gerak gitu. Jorok. Ya kayak sorry banget nih ya konsep aneh gitu. Tapi aku sering loh denger di Surabaya ya, especially. Ya, nah itu kayak pertama tuh kayak dia nggak bener-bener nggak notice. Kayak ya lihat kira kayak ngapain kan, karena masih positif lah, bener-bener nggak kepikiran apa-apa. Terus tapi dia kayak sering setiap show itu kan show-nya kayak berapa bulan sekali itu pasti diadain gitu loh. Nah setiap show tuh dia tetap datang di tempat itu dan melakukan hal yang sama gitu loh. Dan dia kayak datang ngeliatin kan ada yang deket gini. Jadi kayak misal dia di sana, modelnya di sini, dia tuh orangnya di sini kayak di pilar sendiri, di pilar gitu. Ngeliatin dia dari pilar gitu loh, nggak terang-terangan yang lihat gini enggak. Iya gitu. Terus kayak dia tuh nggak tahu ngapain di dalam jaket kira-kira gitu kayak. Ya. Paham ya Jia ya. Parah. Kaget banget. Ini baru inget ini ceritanya, baru keinget. Itu yang Lia rasain itu kayak ya karena Lia kayak nggak mau ngambil terlalu berpikir yang terlalu dalam atau gimana sih, kayak dia cuma kayak ya udahlah. Itu kan kayak dia juga maksudnya di situ juga banyak orang dan di situ juga banyak model. Jadi kayak udah Lia kayak nggak mau ambil ribet, jadi Lia nggak terlalu menganggap gitu. Kayak gitu. Dan ternyata yang dia tuh sempat tanya ke teman-teman modelnya Lia yang lain kayak waktu nunggu itu, Kak, lihat nggak sih orang di sana? Terus dia langsung jawab, iya, dia emang aneh. Gitu, terus kan berarti kayak, oh oke, berarti yang notice ini bukan cuma Lia aja. Kayak beberapa model di situ juga kayak notice kayak gitu, kalau dia tuh memang aneh gitu, dia lagi ngapain tuh aneh. Serem banget. Dan untung kayak ini ya kondisinya, jadi kayak maksudnya kalau udah masih bisa mengalihkan yang lain gitu. Gila. Angel ketawa mulu nih, kenapa nih? Ketawa shock, you know. Ya kayak gitu, itu yang kejadian yang sempet lupa tadi, kayak habis itu keinget dia itu. Sampai sekarang lihat kalau dia tuh ngapain, dia juga nggak, maksudnya ya sebatas cuma kayak tanya kayak orang lain, notice nggak sih, atau cuma Lia aja yang kayak terlalu berpikir gimana. Ternyata ada beberapa orang yang notice juga kayak gitu, berarti ya udah oke, berarti ya udah biarin aja kayak gitu. Okay. Terus waktu kamu tahu dia kayak gitu ya, tanggapan atau respon kamu tuh gimana? Apa kamu lapor kah atau kamu cuma diem aja gitu, nggak berani lapor? Kalau lapor sih, karena apa ya itu dia belum nggak merasa yang terganggu, kayak kan di situ karena dia nganggapnya gini, di situ banyak model dan banyak orang. Kalau kita mau lapor belum tentu dia tuh ngalami ke kita gitu, bacakannya ke kita, atau mungkin dia melihat menunjukkan ke orang lain kayak gitu. Jadi dia juga nggak
karena Lia nggak mau merasa digituin, jadi Lia juga nggak terlalu notice dia kayak gitu. Jadi Lia kayak lebih kayak ya udah kayak bodo amat Des. Kayak nggak, ya udah nggak, kayak udah nggak lihat gitu loh. Gitu. Tapi Kecuali kalau memang maksudnya dia tuh ngarah banget ke Lia. Dan kayak Lia bener-bener ngerasa itu ganggu banget, kayak nggak sopan banget dia kayak gitu, kayak ke orang kayak gini gitu. Itu mungkin kalau memang bener-bener parah dan merasa terganggu, mungkin akan lapor. jadi kalau misalnya nih kamu mengalami hal kayak gitu, yang dimana kamu sendiri menjadi korban dari pelecehan seksual, apapun itu, mungkin itu juga bisa salah satunya. Jadi tanggapan kamu, apa yang bakal kamu lakuin adalah kamu bakal lapor ke orang terdekat gitu ya? Iya, pasti lapor. Yang pertama pasti kayak dari situ pasti ada security kan. Itu pasti laporin ke security dulu secara baik-baik, kayak bilang biar security-nya yang berbicara langsung ke orang itu. Biar nanyanya baik-baik juga. Terus kayak kalau misalnya pun security-nya juga merasa orang itu mengganggu, biar security-nya sendiri yang mengusir kayak gitu. Nah, kalau opinimu sendiri nih tentang orang-orang yang melakukan pelecehan seksual gitu, yang pelakunya, menurutmu tuh kayak gimana tuh opinimu ya? Sebenarnya itu kan ada beberapa itu yang kayak penyakit ya, gangguan mental. Oh, dia juga pernah dulu waktu SMP kayaknya. Juga ada bapak-bapak, dia ceritanya tuh kayak ya kita lihat orang pipis sembarangan tuh wajar ya. Maksudnya ada beberapa bapak yang pipis sembarangan. Tapi setelah dia pipis terus dia tuh langsung balik tanpa naikin celana, dia balik ngadep ke kita. Bener-bener itu kayak dia pipis kan bukan yang tempat yang tertutup banget gitu loh, dan dia tahu kalau di situ ada kita, jadi sengaja gitu. Terus waktu itu sempat lapor ke guru salah satu gurunya Lia. Terus gurunya Lia ini bapaknya bilang kayak gitu tuh biasanya ada gangguan mental. Terus itu sudah penyakit kayak gitu. Terus pernah bilang kalau kayak gitu tuh mereka mencari kayak kepuasan kan, kayak kesenangannya kalau. Nah, salah satu kepuasannya itu katanya kalau kita kayak kita teriak gitu. Katakan kayak kita teriak gitu begitu ngeliatnya kayak gitu. Itu merasa puas langsung. Ya, makin seneng kan mereka ya. Iya, kayak aku juga pernah denger kayak aku gitu. kayak ternotis kayak gitu kan. Nah, itu jadi kayak mungkin kalau kayak ya kita gimana ya, itu kita nggak bisa menyalahkan juga sih dia, karena itu sudah kayak bawaan penyakit dari dia. Mungkin lebih ke bagaimana menanggapinya aja, bagaimana ngadepin mereka orang-orang kayak gitu. Lebih kayak harus calm down dia. Sebenarnya gimana ya, kalau dibilang kaget pasti kaget, cuma berusaha untuk calm down. Begitu tahu mereka kayak gitu, coba anggap itu kayak hal biasa aja. Jangan tambah diliatin, jangan kita yang langsung teriak terus lari. Jadi kayak ya untuk kalau benar-benar belum tahu dan baru merasakan, mungkin pasti shock dan kaget dan teriak. Tapi karena setelah kayak mungkin sharing ini membantu kayak biar kalau kalian ketemu orang kayak gitu tuh kayak jangan malah teriak dan lari, itu malah memuaskan mereka. Dan malah menjadikan kalian tuh korban. Jadi mending tetap biasa aja. Anggap mereka tuh kayak nggak ada lah, kayak gitu. Lebih menanggapinnya kayak gitu sih. Kalau emang mereka benar-benar mengganggu dan kayak mungkin physical attack, kayak gitu baru laporin ke orang yang terdekat yang memang benar-benar bisa mengusir atau yang menindak tegaskan lagi, kayak gitu. Parah banget, yang itu kaget banget aku, sungguhan. Sama, shock. Kena mental gue. Tapi nih Lia, kamu ada nggak nih pesen nih buat teman-teman Flabers kita di rumah yang nonton, kalau misalnya kejadian juga nih sama mereka, apa sih yang bakal kamu sampaikan ke mereka? Ya kayak ya itu tadi, kayak tenang aja, jangan malah memuaskan dia, yaitu dengan kalian kaget, kalian lari, tetap kayak berusaha untuk kayak nggak ada apa-apa kayak gitu. Kecuali kalau dia mendekat dan menuju ke kita, nah itu baru kayak kan memang dia yang mengganggu, kita boleh bertindak lebih tegas kayak
bilang terus terang, jangan dekati saya, atau kalau memang dia benar-benar masih mengejar, carilah orang sekitar yang benar-benar yang lebih bisa menindak tegaskan, seperti kayak security, satpam, kayak gitu, atau minta tolong orang sekitar yang lebih, misalnya di situ ada laki, di situ ada bapak-bapak, minta tolong, mungkin dia bisa membantu kayak gitu. Jadi jangan langsung panic attack sendiri gitu. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang udah menjadi korban dari kejadian kayak gini gitu kan, apakah ada kayak pesan dari kamu? Saya mereka udah terlanjur trauma nih, ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya bukan, jangan merasa kalian tuh korban yang memalukan gitu. Beranilah untuk speak up. At least kalau kalian belum berani banget, ceritalah ke orang terdekat atau siapa yang bisa dipercaya. Jadi biar kalian tuh jangan merasa ngedown sendiri. Itu kayak dampak negatifnya kalau kita diem, nggak pernah cerita, nggak pernah sharing, nggak pernah mencari tahu bagaimana mengatasinya, itu malah kayak dampak negatifnya ke mental kita sendiri. Jadi kayak merasa menyalahkan diri sendiri gitu loh, kayak malu sendiri kayak gitu. Jadi kalau merasa kayak gitu, at least cerita ke orang terdekat, siapa yang dipercaya, atau misalnya ke mama, atau lebih dekat ke teman, nggak apa-apa, pokoknya cerita. Biar kalian tuh juga mendengarkan pendapat orang lain. Pasti ada beberapa yang bisa ngasih masukan kayak ya udah biarin aja, kayak udah tenang aja, kayak itu salahnya dia kok, bukan salahmu, santai aja, udah kamu jangan terlalu berpikir kalau kamu tuh korban yang sampai benar-benar malu, enggak, itu kan bukan salahnya, bukan di kamu kayak gitu. Jadi harus berani untuk menyalurkan cerita, mencoba untuk sharing gitu, jangan dipendam sendiri. Inspiratif banget ya Jia ya, percakapan kita malam hari ini. Belajar banyak sih aku. Kamu belajar banyak gak, Ji? Banyak banget. Sumpah, ya ampun. Dewasa banget ya Liani ya. Kagum. Semoga bisa berguna untuk Kak JJ dan yang lain, teman-teman Vibers lainnya. Pasti. Wah, kayaknya udah mau time's up nih ya. Jadi kayaknya mungkin untuk hari ini kita pamit dulu kali ya sama model cantik kita yang sangat inspiratif ya kan. Terus gimana Jia? Terima kasih banyak ya Lia, dan jangan lupa nih buat teman-teman Flybird semua yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga share video kita kali ini. Dan jangan lupa juga check out Instagram kita di @labvcomwm. Oke, see you semua. Bye-bye. See you. Thank you.